Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panji Andika Pratomo selaku tutor dari mata kuliah pemrograman berbasis X-Top kelas 54. Perkenalkan, nama saya Teguh Wibowo dengan nomor induk mahasiswa 0479079667, program studi sistem informasi dari UPPJJ UT Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis desktop, di mana tugas yang diberikan yaitu kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan dengan ketentuan yaitu pertama, input data buku berupa program harus memiliki data buku perpustakaan di semua dalam array. Program buku harus memiliki judul, menulis kategori dan status ketersediaan dengan minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Kemudian peminjaman buku, program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia dalam jumlah banyak buku. Jika buku tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Kemudian selanjutnya yaitu pengembalian buku. Di sini program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar, maka sistem akan meminta input ulang. Selanjutnya itu menghitung data keterlambatan, di mana jika peminjaman lebih dari 7 hari maka akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Berikutnya yaitu program harus dapat mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi data buku, status, dan juga denda keterlambatan. Kemudian yang keenam yaitu manajemen data buku, di mana manajemen data buku ini berisi fitur yaitu menambah buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Aplikasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan ada konfirmasi terlebih dahulu, dan jika itu tidak valid maka sistem akan terus meminta input ulang. Dan berikut adalah petunjuk pengerjaannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu di sini saya sudah membuat programnya, yaitu menggunakan aplikasi Apache NetBeans sesuai dengan perintah dari tugas. Maka di sini sudah membuat 2 kelas, yaitu kelas buku dan kelas main. Dimana di sini kelas buku yaitu sudah ada atribut buku yang terdiri dari judul, penulis, kategori dalam bentuk teks atau string, dan juga status ketersediaan dalam bentuk boolean. Dan di sini juga tampilan info yang akan ditampilkan dalam layar utama, yaitu berupa judul buku, penulis buku, kategori, dan status ketersediaan. Kemudian dari selanjutnya itu kita ke kelas main, di mana kelas main ini nanti adalah kelas utama yang berisi metode-metode yang diminta dalam tugas 2. Di sini yang pertama yaitu menggunakan perintah import java util start, di mana yaitu ini untuk memproses scanner dan array list. Yang pertama yaitu inisialisasi buku, di mana buku-buku sudah ditambahkan dengan metode tambah buku baru, di mana sesuai tugas yaitu semuanya total ada 16 buku, terdiri dari 4 buku dalam kategori fiksi, 4 buku dalam kategori non-fiksi, 4
buku dalam kategori teknologi dan 4 buku dalam kategori sejarah. Yang berikutnya ini adalah program untuk menampilkan menu utama perpustakaan, di mana nanti akan muncul yaitu lihat daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, dan manajemen buku atau admin, dan menu keluar, dimana nanti saat kita memasuki menu utama kita akan diarahkan untuk memilih salah satu menu dari kelima menu. Dalam kasus ini jika input yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan muncul tulisan pilihan tidak valid. Kemudian ini adalah program untuk menampilkan daftar buku. Jika kita memilih menu 1 yaitu daftar buku, maka di sini akan menampilkan daftar buku yang sudah kita input di awal tadi, yaitu ada 16 buku. Kemudian selanjutnya itu dari proses peminjaman. Proses peminjaman di sini kita akan diarahkan untuk memasukkan judul buku yang akan dipinjam. Kita bisa meminjam dalam jumlah banyak, 2, 3, atau 4, dan jika sudah cukup maka kita harus memasukkan perintah selesai. Selanjutnya yaitu jika kita sudah memasukkan perintah selesai, maka akan muncul tulisan buku berhasil dipinjam. Dan kasus lainnya, jika buku yang kita masukkan tidak sesuai dengan buku yang sudah kita input, maka akan keluar tulisan buku tidak tersedia atau tidak ditemukan. Dimana setelah kita selesai melakukan peminjaman, nanti kita akan dicetak struk peminjaman yang berisi buku yang kita pinjam. Selanjutnya yaitu proses pengembalian. Proses pengembalian nanti kita diarahkan untuk memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan, dan kita juga memasukkan berapa hari kita meminjam bukunya. Jika berhasil, maka nanti akan muncul notifikasi buku berhasil dikembalikan, dan juga ada langsung pencetakan struk pengembalian berikut dengan denda yang dikenakan jika kita melebihi 7 hari peminjaman. Dan dalam kasus yang lain, buku tidak ditemukan atau belum dipinjam jika buku yang kita input tidak ada di dalam daftar buku yang sudah kita masukkan di awal. Selanjutnya yaitu menghitung denda, di mana di sini akan dikenakan denda jika kita meminjam lebih dari 7 hari, di mana perharinya yaitu sebesar Rp5.000. Dan ini adalah perintah untuk mencetak struk peminjaman buku, di mana nanti akan tampil buku yang dipinjam dan statusnya menjadi dipinjam. Selanjutnya yaitu cetak struk untuk pengembalian, di mana jika kita sudah mengembalikan buku, maka buku statusnya menjadi tersedia, dan juga akan ditampilkan total denda jika kita melakukan peminjaman lebih dari 7 hari. Selanjutnya yaitu menu admin. Di sini menu admin yang ditampilkan yaitu sesuai dengan perintah tugas, yaitu ada tambah buku, ubah buku, hapus buku, dan juga ada menu kembali ke menu utama, dan nanti akan diarahkan untuk memilih salah satu menunya. Dimana dalam kasus ini yaitu jika input yang dimasukkan tidak sesuai, akan keluar notifikasi pilihan tidak valid. Dan ini adalah program-program dari menu-menu yang ada di dalam menu admin, yaitu dari tambah buku, ubah buku, hapus buku, dan juga
maka kita langsung coba saja menjalankan aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan utama saat kita menjalankan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu di sini ada 5 menu, lihat daftar buku, pinjaman buku, pengembangan buku, manajemen buku, admin, dan menu keluar. Oke, kita akan mencoba melihat daftar buku yang sudah kita input. Ini ada total ada 16 buku. Kemudian kita coba melakukan peminjaman. Di sini kita diarahkan untuk memasukkan judul buku yang akan dipinjam. Kita coba memasukkan judul bukunya Bumi. Karena ada di sini maka buku berhasil dipinjam. Bahkan kita bisa meminjam lebih dari dalam jumlah banyak, lebih 2 atau 3. Selanjutnya kita akan meminjam buku Sapiens. Berhasil dipinjam. Selanjutnya kita coba memasukkan buku yang tidak ada di daftar di dalam ini. Buku tidak tersedia atau tidak ditemukan. Oke, kita sudahi saja. Kita meminjam buku, 2 buku, kita ketik selesai. Nah, nanti akan langsung tercetak struk buku yang kita pinjam, yaitu buku Bumi dan buku Sapiens dengan status dipinjam. Kemudian kita mencoba melakukan proses pengembalian. Masukkan buku yang dikembalikan. Kita coba mengembalikan buku Bumi. Nah, kita nanti akan ditanya untuk lama pinjaman. Kita coba masukkan 8 hari pinjaman. Nah, akan tercetak struk buku Bumi, status menjadi tersedia, total denda 5.000 karena kita peminjamannya 8 hari, jadi ada kelebihan 1 hari terkena denda 1 hari 5.000. Kemudian kita akan mencoba manajemen buku. Sini muncul menu-menu yang lain, yaitu menu admin, tambah buku, ubah buku, hapus buku, dan kembali ke menu utama. Kita coba tambah buku. Nanti kita diarahkan dengan judul, yaitu tematik, penulisnya Mufajir. Buku berhasil ditambahkan. Coba kita kembali ke menu utama dan cek lagi buku. Nah, ini sudah bertambah ya, jadi buku matematika. Kemudian kita mencoba kembali ke menu admin. Kita coba hapus buku, matematika. Kita kembali ke menu utama, kita cek lagi buku sudah kembali normal karena sudah dihapus. Demikianlah tugas 2 yang sudah saya lakukan. Mohon bimbingan dari Bapak Panji Andika Pratomo selaku tutor dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop kelas 54. Saya Teguh Widowo dengan nomor induk mahasiswa 0479079667, program studi sistem informasi dari PJJ Bogor. Mohon maaf bila tanya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.